Sekolah Lapang Iklim atau SLI merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan BMKG setiap tahunnya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Setelah melaksanakan SLI operasional pada 3 lokasi di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Selatan, Stasiun Klimatologi Minahasa Utara sebagai perpanjangan tangan BMKG Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD sebagai rangkaian penutup kegiatan SLI. FGD merupakan salah satu bentuk kegiatan diskusi yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengumpulkan berbagai informasi, hal-hal yang dialami, serta feedback terkait kegiatan SLI yang telah dilaksanakan. Respon dan masukan dari alumni SLI dan pejabat daerah terkait diharapkan dapat bermanfaat untuk keberlanjutan kegiatan SLI ke depannya agar menjadi lebih baik serta tercapai tujuan dan manfaatnya. FGD Evaluasi SLI Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada hari Kamis 5 November tahun 2020 bertempat di Stasiun Klimatologi Minahasa Utara dan dihadiri oleh 25 peserta dari alumni SLI Operasional Provinsi Sulawesi Utara. Dengan tema Percepatan Pemanfaatan Informasi Iklim di Tengah Masa Pandemi, kegiatan FGD dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain dilaksanakan secara tatap muka dengan alumni SLI, kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual dengan evaluator dari BMKG Pusat. Acara dibuka oleh Bapak Marjuki MSI selaku PLT Kepala Pusat Informasi Iklim Terapan BMKG. Beliau menyampaikan bahwa FGD merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan SLI operasional tahun ini. FGD bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan SLI telah terlaksana dengan baik atau tidak dan melihat bagaimana dampaknya di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya, telah disediakan beberapa evaluator dari BMKG Pusat agar para peserta dapat menyampaikan masukan dan saran secara jujur berkaitan dengan kegiatan SLI yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini pada akhirnya akan menghasilkan komunitas-komunitas iklim. Setelah itu, Kepala Stasiun Klimatologi Minahasa Utara, Bapak Johan Jakonias Haurisa Esos MSI, menyampaikan sejarah terbentuknya SLI dan mempresentasikan penyelenggaraan SLI yang telah dilaksanakan. Dalam penyampaiannya, dapat diketahui bahwa kegiatan SLI cukup berhasil dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Acara selanjutnya kemudian diserahkan kepada Bapak Adi Ripaldi MSI selaku Kepala Sub Bidang Analisis dan Informasi Iklim BMKG yang juga berperan sebagai evaluator kegiatan SLI. Beliau melakukan pendalaman substansi atas kegiatan SLI yang telah dilaksanakan. Dalam sesi ini, terjadi diskusi secara langsung antara evaluator dan alumni SLI sehingga diperoleh banyak saran dan masukan positif sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan SLI ke depannya. Adapun beberapa saran dan masukan yang diperoleh diantaranya yaitu dari Bapak Meidi Malonda dari BPP Tondano Barat, di mana Bapak Meidi mengatakan bahwa dalam penyampaian materi di kegiatan SLI, sebaiknya bahasa-bahasa teknis yang digunakan diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih sederhana bagi petani. Selain itu, para petani membutuhkan praktik yang lebih banyak di lapangan sehingga petani dapat langsung mengenal jenis-jenis alat dan pengamatan beserta fungsinya. Selain itu, Bapak Roni Maramba sebagai Kepala Kelompok Tani Desa Matani 2 Kota Tomohon Tengah juga memberikan saran terkait penyampaian materi tanpa tatap muka atau secara jarak jauh, di mana beliau berkata bahwa karena tujuan kegiatan SLI langsung untuk kelompok tani, jadi lebih baik SLI dilaksanakan secara tatap muka. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemampuan para petani dalam pengoperasian teknologi karena masih banyak petani yang tidak bisa menggunakan alat komunikasi modern seperti smartphone dan juga laptop. Setelah itu, kegiatan diserahkan kepada evaluator lainnya, Bapak Muhammad Agung Fauzi, SSI, selaku Kepala Sub Bidang dan Informasi Iklim Lingkungan, dan Ibu Vinka Amalia, selaku staf dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. Dalam sesi diskusi ini,
beberapa peserta memberikan apresiasi terhadap kegiatan SLI. Melalui SLI operasional, para peserta sudah bisa memahami kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pembibitan melalui stek, penanaman, pemupukan, hingga proses panen. Dalam beberapa tahap tersebut, diperlukan informasi cuaca, apakah dalam keadaan normal, tidak ekstrim. Untuk beberapa budidaya tanaman di Tomohon Tengah, salah satunya tanaman stevia atau tanaman pengganti gula tebu, tutur Bapak Roni Maramba. Pada akhir kegiatan, para peserta diberikan kuesioner yang berisi diskusi dan masukan, serta beberapa rekomendasi yang diharapkan dari peserta sebagai bahan untuk mewujudkan SLI pada periode selanjutnya yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.